punya kepentingan untuk menyajikan informasi keuangan saja, tetapi juga informasi-informasi non-keuangan yang justru punya nilai tambah yang sangat signifikan ya untuk pengambilan keputusan. Saudara pasti masih ingat ya, laporan keuangan itu formatnya sudah baku. Ya, laporan laba rugi ya seperti itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas ya sudah pakem formatnya, neraca juga demikian, arus kas juga demikian. Maka kemudian perlu informasi tambahan, yaitu penjelasan secara rinci atas item-item yang disajikan di dalam laporan keuangan yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Tapi informasi seperti ini belumlah cukup ya, karena seorang yang akan mengambil keputusan itu berkaitan dengan situasi yang terjadi di masa depan. Maka kalau saudara perhatikan ya, annual reports atau laporan tahunan bukan hanya menyajikan laporan keuangan dan juga informasi pendukung lainnya. Maksud saya catatan atas laporan keuangan bukan hanya itu, tetapi juga informasi-informasi non-keuangan yang dapat digunakan untuk memastikan ya bahwa perusahaan ini akan eksis dalam masa depan, akan eksis dalam jangka panjang. Jadi kalau mungkin laporan keuangan dan informasi atas catatan laporan keuangan itu hanya membutuhkan kurang lebih misalnya ada 50 halaman. Tapi annual reports itu sampai 300 halaman. Ya, karena perusahaan ingin menyajikan ya informasi-informasi yang dapat mendukung ya persepsi pembaca ya, persepsi pembaca tentang eksistensi dan juga sustainability perusahaan di masa depan. Ya. Yang berikutnya, dukungan terhadap informasi itu akan menjadi mudah dibaca kalau informasi itu mudah diperbandingkan. Diperbandingkan paling tidak adalah dengan prestasi perusahaan itu tahun sebelumnya. Maka kalau saudara lihat, perusahaan tidak akan hanya menyajikan laporan pada tahun berjalan, tetapi juga laporan komparatif dengan tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat, beberapa perusahaan itu membuat komparatifnya sampai 3 tahun. Jadi publikasi di tahun 2024, laporannya meliputi 24, 23, 22. Minimal adalah 24 dan 23. Informasi yang diperbandingkan ini akan memberikan potret yang mudah dipahami. Misalnya begini, kalau tahun 2023 laba perusahaan misalnya adalah 10 miliar, 2024 laba perusahaan 15 miliar, berarti laba perusahaan itu naik 50%. Ya, berarti tahun 2025 adalah 50% dari 2023. Itu paling sedikit seperti itu. Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi relatif stabil dan juga kondisi perusahaan relatif stabil. Itulah sebabnya, maka tidak cukup hanya membaca dari laporan keuangan saja. Tadi saya bilang, annual reports itu juga berisi tentang ya capital yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu adalah financial capital, modal keuangan yang muncul di laporan keuangan, kemudian intellectual capital ya, kemudian relationship capital ya, kemudian manufacturing capital ya. Jadi capital itu akan menjadi pertimbangan ya bagi para investor ya untuk melihat sebetulnya kapasitas perusahaan seperti apa. Dan juga termasuk program-program yang dibuat oleh direktur yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam rapat umum pemegang saham itu akan tampak ya ke depan perusahaan ini akan seperti apa. Ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Jadi
Akuntabel itu artinya adalah terjadi keseimbangan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Ya. Yang berikutnya adalah responsibel, bertanggung jawab. Perusahaan ini sebagai sebuah institusi, bagian dari lingkungannya, bagian dari suatu negara, bagian dari komunitas perusahaan yang sejenis, ya, itu tentu saja ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ya, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya adalah kalau sebuah perbankan, ya, punya komunitas yang namanya perbankan itu sendiri, yang diatur oleh Bank Indonesia. Jadi perusahaan yang go public itu mematuhi dua aturan. Aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan aturan yang diterbitkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan ini harus dipatuhi dua-duanya, ya. Kalau misalnya ada standar yang tidak sama, contohnya misalnya minimal komisaris independen adalah 30%. Kalau Bank Indonesia mengatakan 50%, maka yang dipakai adalah yang 50%, yang lebih tinggi. Ya, jadi kadang-kadang ada aturan yang komunitasnya itu mengatur lebih dari itu. Yang berikutnya adalah independensi. Ya, independensi ini berkaitan dengan kemandirian perusahaan atau institusi, sehingga dapat melakukan keputusan yang terbaik. Ini sebetulnya gampang diucapkan tetapi tidak mudah diterapkan, terutama pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu punya karakter budaya itu begini. Unsur kekeluargaannya itu sangat tinggi. Ya, unsur kekeluargaan sangat tinggi. Demikian pula yang terjadi di perusahaan. Unsur kekeluargaan di perusahaan juga sangat tinggi. Sehingga banyak perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang sebetulnya mereka adalah masih punya hubungan keluarga atau disebut dengan perusahaan keluarga, ya, masih punya hubungan keluarga. Kalau misalnya pemiliknya adalah 4, dan itu kalau saudara buka di website mungkin munculnya adalah PT B dimiliki oleh PT A, dimiliki oleh PT C, dimiliki oleh PT D, dimiliki 5% oleh masyarakat umum, misalnya begitu. Tapi perusahaan A dan C ini ternyata juga masih keluarga dengan PT B. Bisa jadi juga mereka saling memiliki perusahaan di tempat lain. Jadi misalnya PT B tadi yang dimiliki oleh PT A dan PT C ini juga pemilik sahamnya adalah PT B dan juga mungkin PT A. Jadi ada kepemilikan silang di antara mereka. Dapat dibayangkan ya, kepemilikan silang ini dapat juga menjadi ya keputusan-keputusan perusahaan itu menjadi tidak independen. Ya, karena memihak pada kepentingan-kepentingan pengambil keputusan yang mereka itu adalah sebetulnya pemegang saham di perusahaan itu dan juga pemegang saham di perusahaan lain yang saling menjadi pemegang saham. Ya, sepanjang itu tidak merugikan para pihak, sebetulnya nggak ada masalah sih, ya. Tapi memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk tidak terjaga dari konflik of interest. Jadi konflik of interest ini sangat mungkin terjadi ya pada perusahaan-perusahaan yang keluarga. Bukan hanya di soal kepemilikan, tetapi biasanya di perusahaan keluarga itu juga pemegang saham itu masang misalnya 6 orang di CEO. Ya, di CEO dan para direktur mungkin mereka adalah wakil dari pemegang saham. Jadi sudah pemegang saham menjadi dewan komisaris, menjadi juga CEO dan para direkturnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini hak
atas perusahaan dari para pemegang saham mayoritas ini menjadi sangat tinggi. Tinggi bukan hanya soal finansialnya, tetapi juga tinggi di hak-hak lainnya, seperti hak mengambil keputusan yang penting. Akhirnya kemudian didominasi oleh para pemegang saham juga. Karena apa? Karena mereka juga adalah dewan komisaris dan mereka juga adalah CEO dan para direktur. Ya, yang ini disebut sebagai pengambil alihan, ya, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan entrenchment. Entrenchment dari pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas dan para stakeholder lainnya. Apa sih yang bisa dimainkan ya dari ketidakindependenan ini? Antara lain adalah publikasi laporan keuangan, terutama berkaitan dengan informasi laba. Jadi laba itu bisa di-manage, yang disebut dengan, mungkin saudara pernah mendengar yang disebut dengan earning management. Memanage earning, memanage laba. Mengapa laba perlu di-manage? Karena investor itu lebih suka, maupun perbankan lebih suka kalau perusahaan itu labanya stabil. Kalau tiba-tiba di tahun berjalan itu meningkat tajam, ya ada kekhawatiran habis itu terus anjlok. Ya, sehingga kemudian perusahaan akan berusaha untuk bagaimana supaya earningnya itu stabil begini. Kalau naik turunnya itu tidak terlalu tajam ke atas, tidak terlalu tajam ke bawah. Nah, dengan kedudukan mereka sebagai pemegang saham mayoritas, sebagai komisaris, sebagai direktur, itu bisa banget dilakukan. Apa namanya? Itu soal earning tadi ya. Tadi bisa jadi ya di manage earningnya. Juga untuk kepentingan berkaitan dengan pembayaran pajak. Siapa sih yang mau membayar pajak mahal? Ya, makanya kalau kita perhatikan ya dalam berbagai publikasi, penunggak pajak itu bukan orang-orang pribadi yang kekayaannya kecil, tetapi perusahaan-perusahaan besar yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Itu yang kelihatan loh, itu yang kelihatan dia harusnya bayar berapa. Tetapi sebetulnya bisa saja yang seharusnya dibayar itu nggak kelihatan bahwa jumlahnya harusnya segitu. Dengan cara melakukan tax avoidance, penghindaran pajak. Cara-cara yang dilakukan antara lain misalnya, kalau perusahaan ini punya ya tadi pemegang saham yang mayoritas tadi punya perusahaan di luar negeri. Ya. Kemudian perusahaan yang di Indonesia ini yang tarif pajaknya cukup mahal ya, berapa? 22% kalau tidak salah ya, 22%. Itu kemudian menggeser atau mentransfer outputnya ke perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya rendah. Ya. Dan menjualnya kepada perusahaan di luar negeri yang masih perusahaan pemilik mayoritas tadi. Ya tadi kan bilang pemilik mayoritas juga bisa punya perusahaan di tempat lain kan. Jualnya ke situ dengan harga sedikit di atas harga pokoknya. Tidak seperti harga pasar loh. Kan ada beberapa metode ya di dalam akuntansi manajemen itu. Cara menentukan harga transfer itu. Nah, kalau harga transfer ini dilakukan dengan suatu kebijakan, tentu saja ini dapat tidak sesuai dengan pakem-pakem yang seharusnya. Jadi dijual dengan murah kepada perusahaan di luar negeri yang itu adalah milik pemegang saham mayoritas dan juga mereka semua punya saham di situ. Dan akibatnya untuk yang di Indonesia ini kena pajaknya kecil. Karena tadi ditransfer dengan harga yang murah. Dan di luar negeri dengan tarif yang pajak yang rendah juga tidak membayar pajak yang tinggi. Ini salah satu motif dari tax avoidance itu seperti itu. Akibatnya Indonesia tidak mendapatkan pajak yang tinggi dari perusahaan-perusahaan besar itu. Karena perusahaan besar bisa
punya teknik-tekniknya untuk melindungi dari membayar pajak yang mahal. Ini kan namanya sudah tidak independen ya, seperti itu. Jadi saya bilang perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sulit untuk berbuat independen ya, karena mayoritas perusahaan itu dimiliki oleh keluarga, dan keluarga itu juga sebagai pejabat penting di perusahaan, baik sebagai dewan komisaris maupun direksi, yang kemudian pengambilan keputusan ya berdasarkan pada eksistensi mereka ya, diputuskan oleh direksi, disetujui oleh dewan komisaris, dibawa ke rapat umum pemegang saham yang menyetujui juga mereka juga pemegang saham mayoritas juga. Nah, ini kan menjadi kompleks ya. Kompleks ya. Ketidakmandiriannya menjadi sangat kompleks dan ini menjadi tidak independen, atau dapat dikatakan bahwa informasi yang dipublikasikan lebih memihak ya kepada pemegang saham mayoritas ya. Tapi memang karena tidak ada aturan ya, pemilik mayoritas itu maksimal berapa persen itu tidak ada. Pokoknya kalau perusahaan pabrik boleh menjadi disebut perusahaan pabrik kalau jual saham minimal 5%. Akhirnya kemudian pada jual saham ya minimal itu 5%. Tidak banyak ya perusahaan yang jual saham lebih dari itu. Oke, yang berikutnya untuk prinsip kesetaraan. Ya. Jadi kesetaraan ini menjamin hak-hak dari pemegang saham mayoritas, minoritas, dan pemegang saham lainnya, mungkin ada asing dan sebagainya ya, serta komitmen terhadap mereka. Tapi memang tadi ya dengan kondisi undang-undang tentang perseroan terbatas yang tadi tidak membatasi kepemilikan mayoritas ya, tidak membatasi kedudukan kepemilikan mayoritas itu di dalam jabatan strategis di perusahaan, memang menjadi prinsip kesetaraan ini sampai sekarang masih menjadi PR yang belum terselesaikan ya. Oleh karena itu kebanyakan pemilik minoritas itu hanya berkepentingan bukan sampai pada dividen ya. Mereka mungkin hanya melihat pada tren jual beli saham. Jadi mereka hanya berharap dari selisih harga antara membeli dan menjual sahamnya. Ya, jadi kita disebut dengan capital gain. Jadi kalau harga saham cenderung naik, segera beli. Nanti harga saham sudah kelihatan maksimal, segera jual. Nah, itu ada selisih harga. Jadi pemilik minoritas kebanyakan itu hanya berkepentingan dengan itu, mayoritasnya tuh. Jarang yang kemudian dengan tujuan adalah ingin membesarkan perusahaan ya. Yang membesarkan perusahaan ya pemilik mayoritas itu. Jadi tidak seperti di negara-negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara yang lain, nanti ya kita akan sampai ke sana. Itu di sana kepemilikan itu paling hanya 2-5% proporsinya. Itu disebut dengan kepemilikan menyebar. Karena pemiliknya berarti banyak ya. Sedangkan yang tadi saya sebut di Indonesia paling ada hanya 4 pemilik. Itu setiap orang tuh bisa punya saham sampai 30% ya. 20%, 15% itu kan, atau ada yang 40 ya. Ini tentu saja akhirnya ngeblok kepada pemegang saham yang besar-besar tadi, kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Oke, ya. Next kita melihat ke manfaat KCG. Kenapa sih perusahaan harus menerapkan KCG dan mengapa tadi krisis itu kemudian mendorong ya penerapan itu? Ada beberapa ini yang dibuat oleh Forum of Corporate Governance Indonesia. Seharusnya KCG itu bisa meningkatkan kinerja. Ya, dengan KCG ada proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan layanan bagi stakeholder. Ya, kalau keputusan dibuat lebih baik, seharusnya kinerjanya meningkat.
Yang kedua adalah dengan transparansi tadi akan mendapatkan kepercayaan pada para stakeholder, termasuk adalah para penyandang dana. Jadi mudah mendapatkan kredit jika diperlukan. Kemudian berdatanganlah investor-investor yang baru. Jadi investor yang baru ini beda investornya dengan kreditor ya. Kalau kreditor itu kan mau untung, mau tidak untung, ada biaya yang harus dibayarkan berbentuk bunga atau bagi hasil. Sedangkan kalau pemegang saham, hanya kalau untung saja dia akan mendapatkan dividen. Dana murah ini ya lebih pada adalah investor yang bukan perbankan. Namun demikian tidak tidak tertutup kemungkinan ya kalau perusahaan amburadul ya, perbankan pun juga tidak memberikan kepercayaan untuk memberikan kredit ya kepada perbankan. Yang berikutnya adalah kepercayaan investor, tadi sebenarnya sudah ada di nomor 2, dan juga dalam maupun luar negeri. Terutama sesudah perusahaan-perusahaan di Indonesia ini mengikuti standar akuntansi yang berbasis International Financial Reporting Standard, ya, itu informasinya menjadi lebih bisa dibaca ya oleh para calon pemodal asing. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menghasilkan informasi keuangan ya based on IFRS seperti standar akuntansi yang sudah dikenal oleh mereka di luar negeri ya, maka mereka para calon investor ini menjadi tidak ragu-ragu lagi untuk memahami ya laporan keuangan, dan kemudian jika mereka tertarik bisa berinvest di perusahaan di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah pemegang saham akan puas karena ada peningkatan dividen. Ya, peningkatan kinerja seharusnya juga diikuti dengan peningkatan penerimaan dividen. Kecuali perusahaan punya rencana lain, yaitu untuk perluasan bisnis. Tetapi perluasan bisnis ini juga akan meningkatkan kinerja di masa depan. Ya, jadi dua-duanya sebetulnya tidak ada masalah bagi pemegang saham, mau dividennya meningkat atau bisnisnya menjadi lebih baik. Rupanya sudah azan ini ya. Saya sudah mendengar azan. Jadi teman-teman ini kita skors dulu. Ada yang mau berbuka puasa, ada yang mau sholat maghrib. Ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat dan selamat berbuka puasa. Insya Allah kita masuk lagi pada pukul 6:15 ya. Oke. Oke, mari kita rehat dulu ya. Sampai ketemu nanti sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya apa Mbak? Oh, oke ya, silakan.